ثم يصب بهذا المقام الجد عبد الله زوجة الوالد أحمد بن عبد الله إخوانه ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa qala radhiyallahu an pasbab nggih. Al-babus sadis wal 20 utawi iki kubab kang kaping 26. Fi dzikri nusyuril khalaiqi minal kubur, ing dalem nerangaken gumelare utawa napa? Gumelare pira-pira makhluk tangine minal kuburi saking kubur. Yuqalu den ucapaken apa sing den ucapeno? Innal khalaiqa satemene pira-pira makhluk iku idza nasyaru arikalane gumelar sapa si khalaik menebri agung dadi agung gumelar. Minal kuburi saking kuburan yaqifuna mongko padha ngadeg sapa si khalaik wukufan kelawan ngadeg temenan. Ngadeg alal mawadhi'i ing atase pira-pira panggonan allati nusyiru kang napa niku gumelar sapa si khalaik alaiha ing atase mawadhi'. Sampai kapan? Arba'ina sanatan ing dalem mangsa 40 tahun. Arba'ina ing dalem masa 40 apane sanatan tahun. Lho zaman 40 tahun niku meneng tok ndak lopo-lopo di mahsyar niku. Ditangekno teko kubur niku makhluk niku ya wis meneng tok. Ya ndak mangan, ya ndak ngombe, ya ndak lungguh. La yakuluna ora padha mangan sapa si khalaik wala yashrabuna lan ora padha nginum ngombe sapa si khalaik wala yajlisuna lan ora padha lungguh sapa si khalaik wala yatakallamuna lan ora padha ngomong sapa si khalaik. Nah ana sing iso ngomong ya kecuali wong sing diidini dening Gusti Allah, yakni para malaikat lan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah ana sing wani ngomong, nah ana sing wani lungguh ngadeg kabeh zaman berapa puluh tahun? 40 tahun. Matur pada selamat kula panjenengan. La ilaha illallah. Yawma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Ini dari Al-Quran. Wa qala sawaba. Ndak mangan, ndak ngombe, ndak lunggu, ndak ngomong, meneng tok wis. Neng tok ada boleh saya kelakoki karone ketok. Ya beda saya omong saya para malaikat. Para malaikat Allah Subhanahu wa taala ben Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa
لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. La yatakallamuna, ndak ono sing ngomong ning mahsyar niki zaman 40 tahun. Illa man adzina lahur rahmana, illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba, kecuali orang yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala ba'dhum, siapa mereka? Sebagian para ulama mengatakan huwa malakun min a'dhamil malaikati khuluqan khalqan, yaitu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan izin untuk berbicara adalah para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, karena malaikat adalah paling agung-agungnya ciptaan adalah para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qila huwa Jibril, ada yang mengatakan yang bisa berbicara pada saat itu adalah malaikat Jibril, karena Jibril adalah Al-Amin, Ruhul Amin. Malaikat Jibril adalah ratona para malaikat. Malaikat Jibril alaihissalam. Zaman 40 tahun tak ngakan, tak ngenom, tak toju, manjeng melolo, tak omong apa-apa. Kila ya Rasulullah, Duh Gusti Rasulullah, bima kelawan nopo yu'rafu den sumerapi sinten al mukminuna pira-pira wong kang sami iman yaumal kiamati, besok ing dalam dina kiamat. Kalau begitu ya Rasulullah, apa tanda-tanda bagi orang yang beriman saat itu ya Rasulullah pada hari kiamat, di mana manusia dari awal sampai akhir dikumpulkan jadi satu? Bima yu'raful mu'minun, dengan apa kita bisa mengetahui bahwa mereka adalah orang yang beriman kelak di hari kiamat? Qala, maka menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummati, sak temene umat ingsun iku inna ummati, sak temene umat ingsun iku ghurrul muhajjalun min atharil wudu, iku ghurrul muhajjaluna kang mencorong ikang mencorong tur kang napa niku padang kabeh, kang mencorong tur kang napa niku mencorong sikile min atharil wudu'i, inna ummati, sak temen umat ingsun iku ghurrun kang mencorong al muhajjaluna tur kang napa niku mencorong sikile kabeh min atharil wudu'i, mergo saking labet-labete napa wudu. Fil khabar, lan iku kesebut ing dalam siji hadis. Pon lanceng hadis ini kan? Lanceng nih. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa tanda mereka orang yang beriman ya Rasulullah? Kita mengetahui mereka adalah orang yang beriman, kelak bagaimana perbedaannya? Tanda-tandanya mereka apa orang yang beriman? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummati, sesungguhnya umatku ghurrun, mereka akan mencorong, muhajjalun, dan putih kakinya, min atharil wudu, disebabkan karena wudu. Muhajjalun tur kang putih anggotane, yakni anggota sing gawe basuh, anggota sing gawe napa, sing gawe wudu. Kata-kata ghurrun al muhajjalun neka, Nabi tak salah nama bagi sebutan untuk kebahagiaan, nama untuk kebahagiaan. Ghurrun muhajjalun, ghurrun muhajjalun. Al-ghurru neka adalah makna aslinya adalah al-ghurru adalah warna putih yang ada digunakan atau untuk diungkapkan sebagai keindahan. Ghurrun, al-ghurru ini perkataan yang biasa diungkapkan untuk kata-kata yang indah.
sapeh mon larang bedepo tenah eko aca gurun joron mon bede bernapo tenah ning kening ning deina jaran gele eko aca napa gurun nuduaki cek jaran neka hukum anapa regana larang. Nah kemasyhuran neka ada pernyataan untuk memuji sesuatu al-ghur atau gurun al-ghurru. Aduh cek putih nah cek bagus memancarkan cahaya. Al-muhajjalun dari lafaz at-tahjil. Al-muhajjalun dari lafaz at-tahjil. Tahjil yaitu warna putih yang ada pada kaki kuda. Jadi jarane ke mon bedepo tenah esokona aneka bagus. Kuaku anggota badan daripada manusia orang yang beriman, anggota badan yang orang-orang yang beriman akan memancarkan cahaya dari muka, tangan dan kaki akan memancarkan cahaya. Min atharil wudu karena sebab aneka adalah bekas daripada air mangkan aja sapi mon mari wudu. Mon lakar iyo sapna soro bereng anduk atau bereng osapan sebiasa saya terhormat cia yosabi sarong osap kelaban pakaian osap kelaban tisu saya kira terhormat karena aing wudu neka saya kuaku bekal nyaksekna bahwa kau leban panjenengan neng dunya ampun ngelakonin wudu. Wah wudu neka ganjaran neka kuaku jadi napa jadi tanda bahwa umat Islam neka mencorong kuaku semakin sering wudu semakin banyak wudu semakin memperbanyak wudu semakin banyak cahaya nak kuaku neng akhirat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lakum sima laisat li ahadin minal umam. Kalian memiliki tanda-tanda yang tidak dimiliki oleh satu orang pun dari umat-umat terdahulu. Kamu memiliki tanda yang tidak dimiliki oleh satu orang pun daripada umat-umat terdahulu sebelum kulit sambian. Tandi keistimewaan saya nggak nikah. Nah, beda saya ngerot bahwa umat-umat sebelum kau leban panjenengan nikah juga wudu. Sebelum umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga wudu cuma tak beri kelebihan tanda-tanda se al-ghurrul muhajjalun ni kita beri bi Gusti Allah khusus umat Gusti Kanjeng Nabi ini ke pendapat Imam Nawawi bahwa pendapat Imam Nawawi bahwa umat terdahulu pun melaksanakan wudu akan tetapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan keistimewaan yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Maka Kanjeng Nabi ada ummati ummatun marhumah. Umatku adalah umat yang mendapatkan kasih sayang rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Lakum sima laisat li ahadin minal umam. Kamu mempunyai tanda-tanda khusus, label-label khusus yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelum kalian. Satu orang pun tak beri tineng Gusti Allah. Alhamdulillah jadi umat Gusti Kanjeng Nabi. Taib. Mangkana cek kasang ke sak wudu. Cek kasang ke sak wudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu innal wudu'a ibadatun wa illam yusalli bih. Sesungguhnya wudu adalah ibadah meskipun kita tidak sholat dengan wudu tersebut. Hanya wudu. Tedung wudu. Setiap saat tak andi wudu nyaman ada imul wudu. Terus andi wudu. Walaupun andi wudu ngalak wudu boleh. Raja kencerna man tawadda'a ala tuhrin kataballahu lahu bihi 10 hasanatin. Barang siapa yang berwudu dalam keadaan masih suci, masih mempunyai wudu, kataballahu lahu bihi 10 hasanatin, maka Allah akan menulis baginya 10 kebaikan. Tak melarang, ci aing tak mele ganja. Nah wudu, andi wudu enggak? Wudu boleh. Semakin sering wudu berarti semakin banyak genjerna, semakin banyak wudu, maka kuaku semakin ketelak, semakin mencorong, semakin padang anggota badan saya kena
wudu. Nih orang-orang di luar Islam nih kegawo ke Islam nih kah. Nang Arab nih kah mau nih kanto Indonesia nih kah hawane cuacana tak ekstrim. Beneran beneng Arab pak. Nah, Arab disabuni Arabono. Arab neng Arab nika mun kadung panas ekstrim sampian melak nika sakit merepat nika bahkan cepon-cakan sebenarnya neng Arab nika kasur tempat tidur mereka disemprot bental-bentalnya semprot kapi kipas angin neng Masjidil Haram Nabawi Mekah nika kipas angin ya ada nika beda selang sama keluar aing tuti arbus untuk ngelangaki celep nih mun kare kadung panas ekstrim. Tapi can orang di luar Islam aneh nah arapa umat Islam metek kening penyakit kolek padahal penyakit kolek ini kan juga bahaya ya kanker napa nyaman sebenarnya kolek ini kan macam-macam pun penyakit sebenarnya kolek ini gara-gara kening panas ini kan rahasia nah polan orang Islam paling tidak sehari semalam awudu 5 kali tanang wudu muah yo sape ne becoen tanang sokoh saben ruwo bodo corona lah cuci tangan kapi lah lambe lah sering lek ora wudu edok kok ada corona lah tak cuci tangan saya sering ngawudu sampean tak percaya ada debun Kanjeng Nabi amaskeran keng asan rasan pancet jaga jarak keng maksiat teh jaga ya belum pancet penyakit bahkan wudu nih kah setan nih ketakut dengan diwudu pak innal ghadaba minasyaiton wa inna syaitana khuliqa minan nar wa innama tudfa'un naru bil ma. Nabi SAW bersabda innal ghadaba sesungguhnya marah itu dari setan dan setan tercipta daripada api sementara api akan mati dengan air. Wa innama tudfa'un naru bil ma'i fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo kalau kamu keadaan marah wudu mon ngamuk esoro wudu kamu orang mon ngamuk mata merah muana merah kapi pacot setan ini seneng ndak berna merah cong ora neng kubuku sebodo tanduk dari setan utak mata merah kapi lah kar merah ya dari apa ya kan merah makanya almarhum Kiai Mujib Buduran neka dak berna merah sampai mangken tak gelem napa neka surban napa neka pakaian napa neka kendaraan bahkan kendaraan ceretan wallahu alam beliau tak kesokan dak berna merah neka paling seneng dak berna biru karena Kanjeng Nabi kocak kubbatul hadra Kanjeng Nabi paling seneng pakaian biru tetapi paling afdol pakaian gimana neka putih jadi mau ngamuk ora wudu karena ngamuk nih dari apa setan orang ngamuk tepan ngamuk mantul ngapa ke setan je kalau payen apa saya caki cecel rekam video terjadi perkelahian di sini ini ya lik pentelikan guys umpama pas ke story ketepaan nyimpen nomor sampean tak komen hapus ra coba bahasa tore nuduhaki cek orang ngetodus pak coba sama nak kaca ngamuk ya dan kacanya apa matan apa matan nggak kaca ya kita ku seneng sampean jadi mau nawudu eden toron burung semera makanya orang pegel orang ghadab nih Kanjeng Nabi juga ghadab andi Kanjeng Nabi nih ghadab idza duyya haqqullah ghadiba wa idza ghadiba lam yakum ahadun min ghadabih idza duyya haqqullah ketika hak Allah Subhanahu wa taala disia-siakan bodo orang melanggar dekahan Gusti Allah
Maka Kanjeng Nabi langsung bentu, mun karek kadung bentu tak satu pun bengal si mancing yaden Kanjeng Nabi. Ada si bengal, Pak. Wa idza ghadiba lam yakum ahadun min ghadabih. Ada si bengal mun Kanjeng Nabi mun bentu. Cek kocak Kanjeng Nabi tak bentu. Cek Kanjeng Nabi tak ngamuk. Iya rahmat pacar raufun rahim, sepadeng. Tapi mau elang beda orang melanggar dak hak Gusti Allah, melanggar dak syariat Gusti Allah. Ada kancah, ada tretan, ada siapa? Law anna Fatimah binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saragat laqata'tuha yadaha. Kalau seandainya Fatimah anakku kata Nabi mencuri, maka aku akan potong tangannya. Keras tegas Kanjeng Nabi. Jadi orang cek kelengkeman kekeja. Mon bina keluar tak kodungan, tak kelampion, ngamuk. Jamok mengamuk, jangan bikin jamok mengamuk. Dia tak ngamuk, lek keng mak megena. Repot mau sore tak merdeka deh. Hah? Jadi ngamuk beda kenengena, rahmat beda ke tempat tak. Ki mau neng ngamuk, aku gila. Kula beda orang maenga me abi tak ngamuk Gus kok ngamuk ketok le jengking ku gilang kok ngamuk ketok keng urusan syariat urusan agama ya cek gelem cek nengeneng Pak ya tetap ingkar harus napa ingkar maka mau ngamuk soro napa soro awudu jadi orang mau awudu ini ke setan ini kata kok dalam situng hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Bu riwayat dari Sayyidina Thauban. Sayyidina Thauban nikah adalah salah satu sahabat semakin aris semakin kurus tandi penyakit semakin abid semakin kurus semakin abid semakin kurus semakin abid semakin kurus. Tanya ki Kanjeng Nabi, ma waja'uka ya Thauban? Sakit apa engkau wahai Thauban? Mali waja'un ya Rasulullah. Aku tak mempunyai penyakit ya Rasulullah. Alhamdulillah kami dalam keadaan sehat ya Rasulullah. Tapi kenapa engkau semakin hari semakin kurus? Semakin hari kau semakin tak kelihatan sehat wahai Thauban. Illa anni, kecuali aku jika makan, jika aku ingat kepadamu ya Rasulullah, aku tak enak makan. Jika aku mau tidur ya Rasulullah, kemudian aku mengingatmu, aku tak bisa tidur ya Rasulullah. Jadi ada tak saya makan tak enak, tidur tak nyenyak. Apa sambian? Wah, kacamata. Nang, cak omong. Sponsor. Kecuali kula nika menabi ada tak saya ada menabi asaren tak saya ada ya Rasulullah. Apa sih tadi pikiran ban wahai Thauban kaula situng se bedeneng akal se bede ngenangan jan kaula kula mangkin mon kerong ka panjenengan kalau aku rindu kepada engkau ya Rasulullah sekarang aku bisa mencium tanganmu mataku bisa memandang wajahmu telingaku bisa mendengar suaramu tapi di akhirat ya Rasulullah Thauban bukan apa-apamu Thauban bukan keluargamu Thauban bukan anak turunmu jelas surgaku tidak sama dengan surgamu ya Rasulullah percuma aku masuk surga tapi aku jauh daripada engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda anta ma'aman ahbabta engkau akan bersama orang yang kau cintai wahai Thauban. Maka Sayyidina Thauban mengatakan wallahi demi Allah aku belum pernah merasakan senang hatiku melebihi hari itu. Tak pernah engkau rasa seneng selama tang odik ning dunya melebihi tang seneng ketika engkau ngeding jawaban dari Kanjeng Nabi anta ma'aman ahbabta engkau akan bersama orang yang kau cintai di atas dunia. Tapi ini kering cinta ngakan nyaman tedung nyaman tengah Kanjeng Nabi sekali ngaku cinta sholat tak berjamaah Quran tak baca terawih tak terawih puasa tak puasa dari kamu yang cinta nikah. Nah ini Sayyidina Thauban mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaqimu walan takhsu walan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah
wa la yuhafidh 'alal wudu illa mu'min. Sayyidina Thauban mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istiqomahlah kalian, istaqimu, istiqomahlah kalian, walan tuhsu, dan sekali-kali kamu tidak akan dapat menghitungnya, wa'lamu wa'malu, dan beramallah, benar wa'lamu wa'malu, dan beramallah kalian, inna khaira a'malikum as-salata, sesungguhnya paling baik-baiknya amal kalian adalah salat, wala yuhafidh 'alal wudu illa mu'min, tidaklah orang menjaga daripada wudu kecuali orang yang beriman. Wudu burun de iman. Wala yuhafidh 'alal wudu, nih seperti syahid nih, wala yuhafidh 'alal wudu illa mu'min, tidaklah menjaga daripada wudu kecuali orang yang beriman. Orang yang saya tak kelima wudu berarti orang yang ngerasa iman bisa diragukan, Pak. Letak wudu sekali, mea wudu jadi tak bejeng, subuh los, zuhur, asar, maghrib, esah los dari kamar, mak jaga wudu berarti mau nerang wudu kayak bejeng. Makan orang yang saya tak jaga wudu berarti orang kelihatan tanding apa? Iman. Berarti buru na wudu buru deka iman, buru na wudu buru deka iman. Makan mun awudu pesempurna cengak lala ning ke Pak Abid meconik pecek sempurna na telokale tanang muat telokale kopeng telokale obu telokale tanang telokale soko telokale cek sekecek mun awudu nih pecek sempurna na. Semakin sampian abid semakin sempurna, semakin mencorong, semakin terak ku ning hari kiamat. Badan saya capok wudu ini memancarkan cahaya. Ria berarti ada orang yang beriman. Ada apa? Beda tandana. Apa tandana? Memancarkan cahaya dari karena apa? Aing wudu. Taib. Dari hadis nikah pertama bisa kita ambil kesimpulan dari bab nikah, kelak manusia akan dibangkitkan dari kubur, mereka akan digelar di mahsyar selama 40 hari, selama 40 apa tahun, tak ngakan, tak ngenom, tak tojuk menceng, tak omong sekali. Bima yu'raful mu'minu yaumal qiyamah, dengan apa orang yang beriman diketahui bahwa orang tersebut adalah orang yang beriman? Mereka diketahui daripada cahaya yang memancar dari anggota badan min atharil wudu, sebab napa wudu. Dari rajin wudu nikah, maka bisa kita ambil kesimpulan yang pertama adalah istihbab, anjuran memanjangkan wudu, anjuran ma'abid mun awudu, korja bengkang mun awudu. Paling tidak sampean mun pacet mandi sampean neka bengkang, minimal wudu dia sampean bengkang. Karena sampean wudu ni ke ibadah munan. Awudu ni ke catat ganjaran tining Gusti Allah. Cak bengkang mun awudu. Paham iki? Pakai penutup, pakai anduk, pakai sarung. Cak bengkang mun awudu. Karena sampean ampun lah niat punan, nawaitul wudu'a ben seterusah ben nyebut lillahi ta'ala panjenengan nyebut asmana Gusti Allah. Mangkan nyebut asmana Gusti Allah cak bengkang. Aneka istihbab memanjangkan basuhan anggota wudu. Pak Abid pecek sampurnana cek ya dia cek lecekan aja ya pecek sampurnana wudu. Kedua, wudu adalah keistimewaan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini pendapat sebagian para ulama yang berdalil atas hadis saya baca hiburu ghurrul muhajjalun. Bener umat-umat lambak juga awudu, cuma tak beri keistimewaan nggak nikah, tak beri keistimewaan si memancarkan cahaya nikah khusus inna ummati jangan kanjeng Nabi,
khusus umat Gusti Kanjeng Nabi. Karena neng situng riwayat wudu neka mulai lambe rajin Nabi Ibrahim, Sayyidatina Siti Sarah, beliau juga melakukan wudu ketika Raja Sedzalim ingin menyentuhnya, menjamahnya, beliau wudu, berwudu terus selama tak wudu. Insyaallah selama kian di wudu, makanya mau ngaji ngak nikah diusahakan nanti wudu. Ya, cek sampai tadi wudu mau nentara ngaji. Di tempat-tempat sesae wudu. Nentara manakipe, nentara tahlil, nentara majelis sholawat, maulid, ya. Entara de tempat-tempat sebagus dianjurkan sangat ditekankan untuk andi wudu, khusus nyari ilmu orang datang ke pengajian. Engki. Ya Zainal Rembeng nika mau ngaji, istimewa beliau nika. Pakai surban, siwak, imamah, amul jaki ka ilmu. Mun beda ulama Rabu saat cerita almarhum Ki Masyhud ketika beliau nika ngoceng Romo Ya Hashim podo katon abid saya keluar ternyata istirahat ya Zainal Rembeng grogolan. Akhirnya Ki Masyhud lebar dari dapur dari budi karena ami lebih biasa masuk ke dalam. Ki Husni nya mana siapa aja kaulah siapa Ban Husni engki beda apa Husni abdina sarang kiai siapa Ki Hashim boh dentek ke lu ambu wudu atuntun amaca surbanan imamaan. Nah ini kun nutuaki amul jaki ka ulama ni kanyaman amul jaki daga ilmu andi wudu andi wudu cek sampai tandi wudu ngaji nih kerja sampai tandi wudu karena repot saya masuk ke ateh mau kulit sampai ngaji tandi wudu nih kah ya kudu andi wudu. Jadi semakin sempurna sangkun keterangan negaranceng semakin sempurna wuduun semakin sempurna sholatah, semakin sempurna wuduun semakin sempurna apa sholatah. Jadi mau wudu acak-acakan asal-asalan ki sholat acak-acakan tergantung wudu. Al Habib Abdul Qadir bin Husain Assegaf setiap tempat bersiwak, setiap tempat bersiwak, tempat tidur bersiwak, tempat ngajar bersiwak, kantong sekebe biasan sekebe sholat bersiwak, bahkan neng tempat wudu bersiwak asiwakan terus. Nabi SAW bersabda laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salat wa fi riwayatin inda kulli wudu. Kalau bukan karena aku takut memberatkan kepada umatku maka niscaya umatku akan aku perintahkan, akan aku wajibkan mereka untuk bersiwak sebelum sholat, bahkan dalam riwayat sebelum wudu. Wajib paki bi Kanjeng Nabi. Keng Kanjeng Nabi takok mabrek ka umat tah wajib paki. Keng orang seperhatian wudu malah sampurna. Siwakan sebelum wudu. Mor kemor, istinsyak, memasuk aki. Sapun kula mare ngaji bab nikah neng napa nyaman pengajian pagi nikah bab wudu. Istinsyak melebu aing da elong matmadhah nikah bodos mewajibaki malah. Bener cuma sunnah. Walaupun murkemurahnya pokok lebuh tentai tak mubalaghah tak senikah. Gimana orang apa sah kijak sampai mubalaghah mun murkemurah biasa. Tak kok kambing cok nginum sampai alasan sunnah. Taib. Neka dadi mun sampurna wudu ini insyaallah salatnya sampurna. Dadi kuwaku ning dina kiamat zaman 40 tahun orang nekek pepolong jegeh dari alam kubur pepolong ning situng tempat la yakuluna wala yashrabuna wala yajlisuna wala yatakallamun tak ngakan tak nginum deur maar rejeng kira-kira kecuali orang-orang yang saya selamat. Amin Allahumma amin. Orang yang saya selamat, orang yang saya celaka ngak lengaan kuaku bodo dimmer ya do remmer ya. Baca ke di alam kubur bingung qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun.
Masya Allah, saking tekerjet orang-orang kafir. Dep dodop domari, hari apa ya? Masya Allah, pas pakuat tekerjet. Kecuali orang-orang yang saya tak tekede, tak tekerjet orang yang saya selamat. Ya, ini termasuk haulun min ahwali yaumil qiyamah. Ini termasuk pakewu dari pakewu na pagi tina kia. Aduh, berat Pak, berat. Berat. Nah, tadi usaki wudu, mana di antara ngaji wudu, antara ke tempat-tempat selesai wudu, karena wudu neka adalah kesunahan. Nah, jadi ibadah walaupun sampean tak salat tetap ibadah, wa illam yusalli bih, walaupun kula bermanjenengan tak salat kelaban wudu gelak tetap catat sebagai ibadah. Orang serana orang andi wudu kemudian awudu boleh. Teman tawaddu ala tuhrin, orang yang wudu dalam keadaan suci, maka catat kangku orang peneka asyra hasanat, itu les 10 kebagusan. Masya Allah, saking belasnya Gusti Allah. Ya, ku temu ning akhirat. Orang ria ketelak wajahna mencorong, tanangah bersinar, sokonah bersinar, memancarkan cahaya kapi. Berarti ya tanda-tanda orang yang beriman, karena selama odin bilan ahli awudu mater muka tetel ilmu manfaat, mater muka kembang awudu, kencang awudu, reng hidayah maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhlukatik sayyidina Muhammad